Tradisi Mesbes Bangke, tradisi mencabik mayat dari Pulau Bali. Halo, siapa yang tak kenal Pulau Bali? Pulau yang bahkan lebih dikenal di mancanegara daripada negara Indonesia ini memiliki banyak sekali tradisi yang masih dijalankan oleh penduduk setempat sampai sekarang. Ada yang sudah pernah mendengar Mesbes Bangke? Ternyata selain ngaben, masyarakat Bali juga memiliki tradisi Mesbes Bangke yang biasanya dilakukan sebelum ngaben. Mari kita lihat ulasannya. Sejarah Mesbes Bangke. Mesbes Bangke tradisi yang berasal dari Banjarburuan, Tampak Siring, Gianyar, Bali. Tradisi ini dikenal juga dengan sebutan mencabik mayat. Konon warga Banjarburuan pada mulanya tidak tahan dengan bau busuk dari jasad manusia. Bau busuk muncul karena pihak keluarga mendiamkannya berhari-hari untuk menunggu hari baik di Aben. Ketika itu belum ada formalin untuk mengawetkan jenazah. Masyarakat kemudian melakukan beragam cara agar tidak terganggu dengan bau itu. Salah satu ide yang kemudian berkembang adalah dengan cara mengarak sambil memainkan tubuh mayat. Dengan begitu, mereka tidak akan terganggu dengan bau tak sedap dari mayat. Jadi, mereka mengarak jenazah dan mencabiknya dengan tangan yang konon akan menghilangkan aroma bau busuk tersebut. Warga asli Banjarburuan akan berkumpul untuk menyambut jenazah dari rumah duka. Ketika jenazah yang diarak oleh saudara-saudaranya melewati mereka, setiap orang lantas akan mencabik dan merobeknya. Bahkan proses cabik-mencabik itu sampai menaiki jenazah tersebut. Mereka yang turut serta akan meluapkan kegembiraan karena hal tersebut akan menghilangkan aroma yang berasal dari mayat. Pada zaman tersebut, pelaksanaan tradisi Mesbes Bangke di Bali dijalankan dengan begitu brutal. Bahkan mayat sampai harus dikeluarkan dari pembungkus. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tak heran kalau pihak keluarga membungkus mayat secara berlapis-lapis. Ritual khusus ini tidak boleh dilakukan sembarangan dan hanya boleh dilakukan oleh masyarakat setempat. Tradisi Mesbes Bangke yang masih berlangsung pada era modern sudah tidak terlalu ekstrim. Hal terburuk yang dilakukan oleh pelaksanaan tradisi ini paling-paling hanya upaya untuk menggigit ataupun mencabik tubuh mayat. Kondisi ini sudah jauh berkurang dibandingkan pada tahun 1980-an. Dan di era baru seperti saat ini, tradisi Mesbes Bangke masih dijalankan, akan tetapi dengan aturan baru. Kini jenazah telah dibungkus dengan tikar, kain, dan dirantai hingga berlapis-lapis untuk menghindari hal-hal buruk yang kemungkinan terjadi, seperti penyakit dari jenazah yang semasa hidupnya memiliki penyakit menular. Sebelum masuk ke proses pelaksanaan tradisi ini, kita lihat dulu pantangannya. Ada beberapa hal yang tidak boleh pada saat proses berlangsung, yaitu 1. Jenazah tidak boleh jatuh ke tanah, karena akan mengakibatkan warga Banjar harus menggelar pecaruan atau penyucian besar-besaran di daerah tersebut. Maka, yang dipilih untuk menggotong jenazah haruslah pria yang memiliki postur sejajar dan kekar. 2. Masyarakat di luar Banjarburuan tidak boleh ikut melaksanakan prosesi Mesbes Bangke ini. Jika ketahuan, maka orang tersebut bisa saja dikeroyok oleh warga setempat yang sedang setengah sadar. Setiap ada warga yang meninggal atau diaben secara personal, maka saat itulah jenazah akan melalui ritual ini. Warga asli Banjarburuan akan berkumpul di jalan untuk menanti datangnya jenazah yang diusung dari rumah duka. Begitu jenazah terlihat, maka akan diserbu oleh warga untuk dibes-bes atau dicabik. Setelah warga puas mesbes, barulah jenazah yang dibawa ke kuburan atau dikremasi. Dari 13 Banjardinas yang ada di desa Tampak Siring, hanya Banjardinas Buruanlah yang masih setia menjalankan tradisi ini. Tujuan tradisi Mesbes Bangke. Tujuan dari pelaksanaan tradisi Mesbes Bangke ini karena warga Banjarburuan tidak kuat menahan bau busuk yang dikeluarkan oleh mayat tersebut. Maka, warga memiliki ide untuk mesbes atau mencabik mayat tersebut. Pada saat mencabik-cabik, mereka harus merasakan kegembiraan agar lupa bau yang ditimbulkan oleh mayat tersebut. Demikianlah tradisi Mesbes Bangke. Tiap daerah pasti punya tradisi unik masing-masing. Marilah kita saling menghargai,
Semuanya adalah kekayaan budaya Indonesia. Kalau ada yang mau menambahkan atau memperbaiki, silakan di kolom komentar. Adakah tradisi unik dari daerah kalian yang mau Mimin ulas? Boleh menyampaikan ide di kolom komentar. Sekian dulu dan sampai jumpa lagi.